berkelompok dengan jumlah besar. Serangga ini bertubuh lunak yang seringkali terdapat dalam jumlah yang banyak yang menyerang tanaman dengan cara menghisap cairan dari ranting, daun, buah, dan bunga tanaman mangga. Kutu putih merupakan hama yang menyerang berbagai jenis tanaman, dan salah satunya adalah tanaman mangga. Kutu putih sangat cepat berkembang biak karena sistem perkembangbiakannya tanpa kawin atau partenogenesis. Telurnya menetas di dalam tubuh atau ovovivipar dan vivipar. Kutu putih dewasa dapat memiliki keturunan lebih dari 50 ekor. Berikut klasifikasi dari hama kutu putih, yaitu dari Kingdom Animalia, divisi Arthropoda, kelas Insecta, ordo Hemiptera, famili Monoplemidae, genus Drosika, spesies Drosika mangiferae. Imago kutu putih tertutup lapisan lilin berwarna putih dengan panjang tubuh 2-3,5 mm, lebarnya 1-2 mm, dan batas antara kepala, toraks, dan abdomen itu tidak jelas. Warna tubuhnya berwarna putih kekuning-kuningan, antenanya berbentuk seperti benang panjang, dan terdiri dari 8 ruas. Bentuk nimfa itu sama dengan bentuk imago dengan panjang 0,55 mm dengan lapisan lilin yang tipis. Lapisan lilin akan semakin tebal setelah nimfa menghisap cairan tanaman. Hama ini membentuk koloni. Nah, serangan ini semakin besar terutama di musim kemarau saat kelembapannya itu lebih dari 70%. Nah, dan saat musim penghujan, populasi kutu akan menurun karena efek mekanis percikan air hujan dan berkembangnya musuh alami kutu putih yang berupa cendawan patogen dan spesies Empusa fresheni. Terjadinya kehilangan hasil yang besar terjadi jika yang terserang adalah bunga dan buah muda atau pentil. Bunga dan buah muda yang terserang akan gugur, sedangkan bila serangan terjadi pada buah yang sudah agak besar, maka buah akan mengkerut dan menurunkan mutu biji. Daur hidup kutu putih itu berkisar antara 48-57 hari. Stadium telurnya itu 3-4 hari, stadium nimfa 44-50 hari yang terdiri dari 4 instar untuk serangga betina dan 3 instar untuk serangga jantan. Seekor serangga betina dapat bertelur sebanyak 200-400 butir. Perkembangan populasi si kutu putih ini dibantu oleh semut geramang, Anaplolepis longipes, semut hitam, dan Dolichoderus thoracicus. Gejala serangan kutu putih yang pertama, kutu putih menyerang daun, pucuk, tangkai, buah, dan bunga mangga. Bunga dan buah muda yang terserang itu akan mengering atau mengalami klorosis dan menjadi gugur sebelum waktunya. Sedangkan buah dewasa itu mengalami hambatan pertumbuhan sehingga berkerut dan masak sebelum waktunya. Inang utama kutu putih di dataran rendah itu adalah pepaya, mangga, cabai, dan kopi. Sedangkan di dataran tinggi itu adalah lamtoro atau Leucaena glauca. Adapun cara pencegahan serangan kutu putih, yang pertama menjaga kebersihan tanaman dan lingkungan di sekitar tanaman budidaya. Yang kedua melakukan pemangkasan rutin mulai dari daun, ranting tanaman yang sudah tua, kering, yang terserang hama. Dan yang ketiga melakukan pemupukan yang seimbang serta menghindari pemupukan yang berlebihan terutama dengan pupuk yang mengandung nitrogen dan memperhatikan sistem drainase dan aerase di sekitar tanaman mangga. Berikut pengendalian hama kutu putih. Yang pertama pengendalian secara mekanis, yaitu kutu putih dibasmi secara manual dengan cara dihilangkan satu persatu menggunakan tangan atau disemprot dengan air sabun serta membuang tanaman yang terserang jauh dari tanaman yang sehat. Lalu pengendalian secara hayati, yaitu menggunakan predator atau musuh alami si kutu putih seperti kumbang koksi. Dan yang ketiga pengendalian secara kimia, yaitu menggunakan insektisida kimia. You don't even know